Oke, selamat siang semuanya. Karena roommate aku lagi pergi dan aku gabut mau ngapain, jadi aku memutuskan untuk mereview HP. Ya, aku baru seminggu ini beli HP. Bukan beli sih, ya ganti lah. Iya bener, kan ganti kan beli. Ya udah sama aja. Mengganti HP aku dari iPhone 7 Plus ke iPhone 12. Karena alasan untuk keperluan fotografi sih. Ya emang sih aku nggak uh, fully paid gitu, aku nggak dibayar untuk melakukan fotografi, tapi karena aku suka dan itu adalah salah satu kegemaran yang menurut aku sangat menyenangkan. Jadi aku ya dia memutuskan untuk mengupgrade HP aku, dan ternyata itu adalah keputusan yang benar banget. Karena pakai HP ini, meskipun dia nggak sebesar iPhone 7 Plus, banyak banget kelebihan yang ditawarkan di HP ini. Sebenarnya kalau untuk dari segi interface, user interface sama convenience, karena karena Apple base, sebenarnya itu emang udah lama sih. Aku kan ya nggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu aku kan pertama kalinya jadi pengguna Apple kan, karena dulu sebelumnya tuh biasanya pakai Android. Nah, aku sebenarnya nggak pengen nge-highlight itu sih, tapi yang pengen aku highlight adalah fitur utamanya, yaitu kamera. Nah, kamera di iPhone 12 ini emang cuma ada tiga sih berarti. Ada kamera depan, uh, Anda nggak bisa lihat, tapi ada kamera depannya, dan ada dua kamera belakang. Sini aku bacakan dulu ya, karena aku tidak terlalu hafal. Nih, di spesifikasi teknis apple.com, nah itu. Ya, ini sebentar untuk kameranya. Nih, ada sama-sama 12 megapiksel, ada satu ultra wide dan satunya wide angle. Kalau ultra wide-nya itu dia bukan aperture-nya itu 2,4, dan angle bidang pandangnya itu 110 derajat. Sedangkan kalau wide itu 1,6. Emang lebih besar dari sebelumnya. Kalau nggak salah sebelumnya itu 1,8 aperture-nya. Terus emang terus di sini mode portraitnya dengan bokeh yang katanya refine atau disempurnakan, dan depth control. Terus ada lensa 5 elemen, terus ada penstabilan gambar optik, terus flash true tone, dia sebentar, kalau lensanya sendiri dia penutup lensanya kristal safir katanya. Terus HDR-nya menggunakan teknologi Smart HDR3, dan pengambilan foto dan live foto dengan rentang warna yang luas. Dan format gambar yang bisa diambil adalah HEIF dan JPEG. Aku sebenarnya nggak tahu cara bilangnya, tapi ya udah, HAIF dan JPEG ya, HEIF dan JPEG. Rekaman video, nah untuk rekaman videonya dia bisa merekam video HDR dengan Dolby Vision. Ini yang aku sempat cari-cari siapa sebenarnya Dolby Vision itu. Jadi Dolby Vision itu memungkinkan kita untuk mengambil gambar dengan uh, apa ya, warna sesungguhnya gitu. Jadi warnanya tidak akan menjadi lebih dull atau lebih plain gitu dibanding sebelumnya. Mungkin lebih menghidupkan warna gitu sih. Sedangkan kalau kemampuan perekamannya itu ada 4K dengan kecepatan 24 frame per second, 25, 30, dan 60. Sedangkan kalau 1080 HD pixel dengan kecepatan dengan kecepatan 25, 30, dan 60. Dan bisa merekam video HD 720 pada kecepatan 30 frame per second. Dia ada juga ini slow motionnya untuk 1080 pixel pada kecepatan 120 frame per second atau 240 frame per second. Terus ada night mode-nya juga untuk videonya, dan perekamannya stereo. Kamera true depth-nya itu alias kamera depannya ini panjang, ini 12 megapiksel, aperture-nya 2,2.
Terus ada portrait mode-nya, ada animoji dan memoji seperti Apple pada umumnya. Dan perekaman HDR dengan Dolby Vision sampai 30 frame per second. Ada koreksi lensa dan retina flash. Nah, sebenarnya cukup panjang sih, kalau misalnya kalian mau baca bisa baca di apple.com. Tapi pengalaman aku pakai iPhone ini, karena aku sangat semangat untuk makainya, jadi aku pakai untuk mengambil foto malam-malam. Dan hasilnya bagus banget sih. Dibandingkan penggunaan iPhone yang sebelumnya, iPhone 7 Plus aku, untuk pengambilan gambar malamnya, sini aku kasih contoh. Jadi kalau mengambil gambar, karena dia banyak banget teknologinya kan, kayak diffusion, terus ada night mode yang lebih diperbaharui lah, dan ada depth controlnya, jadi bisa menghasilkan gambar yang senatural mungkin atau kurang lebih mengikuti mata normal manusia. Dan kamera DSLR, nah seperti ini adalah salah satu contoh foto malam yang aku ambil. Dia jadi terlihat lebih tajam dan untuk jumlah noise-nya itu jadi tidak terlalu banyak gitu, karena ya sudah support diffusion feature itu. Tapi perlu diperhatikan juga, ini dari pengalaman pribadi, kalau untuk pengambilan gambar malam itu pastikan objek yang mau difoto itu tidak bergerak, karena night mode itu sebenarnya seperti menggabungkan shutter speed, tapi dia dalam teknologi yang lebih modern gitu lah. Nah, kalau misalnya karena kalau misalnya ini just in case ini fotonya sebenarnya kayak hasil dari accident sih untuk night mode. Jadi ini memang dia belakangnya bagus, backgroundnya tuh bagus, tapi bisa dilihat di sini untuk nah, untuk pengambilan objek utamanya itu jadinya blur gitu, karena kalau nggak salah ini aku waktu itu kan gerak dikit gitu. Nah itu ternyata tetap tertangkap gitu. Nah jadi usahakan kalau misalnya mau mengambil gambar night mode, dan night mode itu misalnya aktif sampai 2 second gitu, pastikan kamera kalian itu ada di posisi setenang mungkin, ataupun kalau bisa kalian pakai tripod gitu. Sedangkan untuk pengambilan gambar ini, tunggu sebentar. Kalau portraitnya dia nggak pakai lensa yang telefoto ya, perlu diperhatiin. Kalau iPhone 12 itu dia nggak ada telefotonya, beda dengan iPhone 12 Pro. Kayak sini lensanya cuma 2. Nah kok telefoto bisa dilihat di sini, memang dia memang cukup bagus sih, bisa dibilang untuk pengambilan gambarnya, tapi dia memang masih tidak seperti gambar yang diambil dengan DSLR, karena kalau misalnya kita bisa perhatiin, dia ada di bagian pinggiran ini yang dia tidak ikut ngeblur gitu, tidak sama, dia malah justru fokus sama seperti foreground atau objek utamanya ya, karena masih keterbatasan teknologi sekarang ya untuk teknologi depth of field-nya. Nah itu juga jadi concern sih. Kalau misalnya portrait itu bagus kalau diambil jika objeknya itu misalnya kalau rambutnya itu dia tidak curly gitu, tidak keriting, atau rambutnya tuh misalnya ada di satu tempat yang sama, itu dia lurus gitu, itu hasilnya bakal bagus. Atau objeknya misalnya mengenakan topi atau topi kupluk gitu, itu pasti hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya objeknya misalnya bergerak, tangannya begini, nah kemungkinan artificial intelligence dari iPhone itu bakal agak kesusahan untuk memblur bagian
tangannya ini. Jadi kemungkinan bisa aja tangan yang dua jari ini malah ikutan ngeblur juga. Tuh. Itu sih yang perlu diperhatiin kalau misalnya untuk pengambilan foto naik foto foto portrait mode-nya. Sebenarnya sedangkan untuk night mode-nya aku benar-benar impress karena hasilnya bagus banget. Bagusnya tuh benar-benar bagus banget. Menurut aku sih sebagai seorang mobile photographer yang udah lama nggak megang DSLR, ini menurut aku bagus banget gitu. Dan kalaupun ini di print juga pasti nggak akan ngeblur sih, karena ini ya, keren banget menurut aku. Tapi nggak tahu menurut kalian. Karena dia hasilnya tuh jadi lumayan tajam dan dia ini karena juga ada fitur HDR-nya, HDR yang terbaru, Smart HDR3, itu memungkinkan untuk kita mengambil gambar yang high dynamic range-nya itu tinggi, tapi dia tidak menghilangkan detail yang ada di bagian foto itu. Jadi kalau misalnya kita ngambil siluet dan kita aktifin HDR, itu bisa jadi siluetnya tuh nggak bukan jadi terlalu siluet gitu, karena fotonya itu bakalan kelihatan juga objeknya yang mau disiluetkan itu. Sebenarnya bagus sih, tapi tergantung kalian seleranya bagaimana. Kalau misalnya kalian suka dengan foto yang kontrasnya tinggi, itu mungkin HDR ini bisa kalian matikan. Tapi kalau misalnya kalian suka yang di dynamic range-nya itu terlihat semua secara merata gitu objeknya, jadi kalian tidak kehilangan detail dari setiap satu foto itu, mungkin kalian bisa nyalain feature HDR ini. Itu sih mungkin from my perspective about this iPhone. Jadi kalau misalnya ada yang kalian kurang jelas gitu, mungkin bisa ditanyakan untuk jadi pertimbangan apakah kalian mau ganti HP juga. Terserah sih, kembali lagi ke pilihan kan. Mungkin kalau misalnya kalian lebih suka Android, ya udah Android. Kalau lebih suka iPhone, silakan iPhone. Tapi kalau misalnya untuk upgrade dari iPhone yang baru-baru gini, misalnya iPhone 11 ke iPhone 12, aku nggak terlalu rekomendasiin sih, karena hasilnya pun aku udah lihat di internet, itu nggak terlalu beda jauh gitu dibandingkan dengan misalnya kamu upgrade dari iPhone X atau iPhone 7 Plus atau iPhone 5 ke iPhone 12. Itu kalau itu baru menurut aku change yang cukup worth it. Itu sih review yang bisa aku sampaikan, karena sekarang sepian, jadi ya udah. Terima kasih sudah menonton review saya yang sedikit penting tapi nggak penting ya. Dan sekarang saya mau tutup. Selamat sore.